pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Fia, ketua kelasnya, memimpin doa terlebih dahulu. Ibu, sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil kayaknya, Bu. Oke, nihil ya, berarti sudah masuk semua. Oke, Ibu akan mulai pembelajaran hari ini. Masih ada yang ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat nggak kita pembelajarannya di pertemuan sebelumnya itu membahas tentang apa? Jenis-jenis pesawat sederhana. Oke, jenis-jenis pesawat sederhana. Apa aja itu pesawat sederhana yang kemarin kita pelajari? Ada tuas, Luas, betul. ada katrol, ada betul. bidang Bidang miring, miring, sama miring. ada roda Roda berboros. Oke, tadi ada pesawat sederhana ya. Kemarin kita belajar mengenai pesawat sederhana. Ada tuas, ada bidang miring, ada roda berboros dan katrol. Ibu nggak kelihatan. Oke, sudah terlihat? Oke, Bu, sudah. Nah, jadi kemarin kan kita sudah belajar mengenai 4 hal ini ya. Hari ini kita akan lebih memperdalam mengenai pesawat sederhana jenis tuas atau biasa kita sebut apa kemarin? Pengungkit. Pengungkit. Nah, lalu kalian pernah melihat atau mendengar atau memegang senjata tradisional di Indonesia salah satu atau beberapa? Pernah belum? Pernah lihat, Bu. Pernah lihat? Bu. Ada yang pernah lihat apa? Saya keris, Bu. Oke, Mbak Ida keris. Pedang. Oke, pedang bisa ya. Ada beberapa daerah yang juga menggunakan pedang sebagai senjata tradisionalnya. Jadi beberapa dari kalian sudah pernah melihat ya untuk senjata tradisional Indonesia. Nah itu untuk pembelajaran hari ini jelas tuas dan pengungkit yang berhubungan dengan senjata tradisional Indonesia. Memang Jadi, ada, Bu. Ada, nanti kita pelajari bersama ya. Oke, Bu. Sebelum memulai, Ibu akan tampilkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Salah satu mohon untuk dibacakan ya tujuan pembelajarannya. Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Lili. Oke, tujuannya pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tuas atau pengungkit dengan tepat. 2. Siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis tuas atau pengungkit dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menentukan perhitungan besaran yang menggunakan konsep tuas atau pengungkit dengan tepat. Oke, terima kasih sudah dibacakan tujuan pembelajarannya. Jadi kita hari ini akan fokus kepada 3 tujuan pembelajaran ini ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah penggunaan pesawat sederhana itu memberikan keuntungan bagi manusia? Ya. Oke, berarti kita sudah memegang ya untuk kunci utamanya itu adalah pesawat sederhana memudahkan pekerjaan manusia. Ya, oke. Ibu akan mulai pembelajaran hari ini dengan membagi kelompok dulu. Kemarin kan sudah Ibu share ya di WA, sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sudah. Ibu akan bagikan langsung kalau begitu. Ini ada 2 ya untuk masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan LKPD. Untuk kelompok yang A, kemarin Ibu bagi A kan juga mendapatkan LKPD A. Untuk kelompok B akan mendapat LKPD yang B. Nah, nanti juga akan Ibu berikan bahan bacaan tambahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD seperti itu ya. Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Silahkan ini kelompok A. Saya, Silakan Bu. kelompok B. Oke, Silahkan terima dipahami kasih. terlebih dahulu petunjuk penggunaan LKPD-nya, apa yang harus dikerjakan dalam LKPD-nya, lalu bahan bacaannya silahkan untuk dibaca dan nanti LKPD-nya didiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Baik, sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, Ibu akan tampilkan terlebih dahulu video pembelajaran sebagai stimulasi kalian ya. Bisa diperhatikan ke depan ya anak-anak.
Ibu akan fasilitasi untuk terkait pertanyaan yang akan nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Di sini kan ada dua kelompok ya, ada kelompok A dan ada kelompok B. Jadi nanti kelompok A akan membahas lebih lanjut mengenai prinsip pesawat sederhana tuas ini tadi di keris. Sedangkan kelompok B nanti akan membahas di parang, gitu, di benda atau senjata tradisional yaitu parang, gitu ya. Ibu akan tuliskan pertanyaannya. Silakan nanti masing-masing kelompok, untuk kelompok A menulis pertanyaan yang A, untuk kelompok B menulis pertanyaan yang B. Bisa dipahami? Berarti ini ditulis di sini Bu Iya, pertanyaannya. betul, ditulis di bagian yang di halaman pertama ya, di bawah. Oh, pertanyaan diskusi itu ya Bu? Iya, betul. Bu boleh pakai pensil enggak? Boleh pakai pensil, boleh pakai bolpen, silakan ya. Yang penting tulisannya jelas, Ibu bisa membacanya. Kelompok A, silahkan ditulis pertanyaannya, bagaimana keuntungan mekanis yang dimiliki keris jika dibandingkan dengan parang. Lalu yang pertanyaan kedua, bagaimana cara menentukan LK apa kemarin anak-anak? Lengan kuasa. Oke, dan LB? Lengan beban. Betul, pada keris. Bu itu kelompok A nulis semua Bu? Iya, kelompok A nulis semua dua pertanyaan ini. Nah, untuk kelompok B, silahkan dibalik ya, yang ibu lingkari ini dijadikan menjadi parang. Iya. Oh iya. Jadi ini dibandingkan dengan keris seperti itu ya. Silahkan ditulis terlebih dahulu untuk rumusan permasalahan yang akan kalian diskusikan. Baik Ya, Bu. Aku kamu. Dimiliki apa Sak? Mekanis yang dimiliki parang. Oke, sudah ditulis semua ya anak-anak pertanyaannya? Sudah Bu. Oke, silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing terlebih dahulu pertanyaan yang ibu minta untuk dijawab. Lalu kerjakan, selesaikan LKPD yang ibu berikan kepada kalian ya. Silahkan diskusi bersama. Kalau ada kesulitan silahkan bisa ditanyakan kepada ibu ya. Ya Bu. Oke anak-anak, sudah selesai mengisi LKPD-nya? Sudah. Oke, sekarang karena sudah selesai semua, ibu minta untuk kelompok A nanti presentasi, kelompok B juga presentasi ya, hasil diskusi kalian masing-masing. Silahkan, mau siapa dulu, kelompok A atau kelompok B? Bu presentasinya maju ke depan. Iya betul, kelompok maju ke depan. Semuanya Bu. Iya betul semua. Kelompok B sih. Kelompok A dulu apa B dulu? Mau B B dulu? B Bu, kelompok B. Oke, silakan kelompok B bisa maju ke depan terlebih dahulu. Ayo Mbak Ida. Aduh, bisa lewat nih. Lompat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok B atau kelompok 2 beranggotakan saya Huda. Saya Lisa. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk pertanyaan diskusi kami memperoleh pertanyaan itu bahwa yang pertama, bagaimana keuntungan mekanis yang dimiliki parang jika dibandingkan dengan keris. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua itu bagaimana cara menentukan lengan kuasa dan lengan beban pada parang. Nah, untuk hasil jawabannya itu kami itu menjawab bahwa yang pertama, keuntungan mekanis yang dimiliki parang dibandingkan keris itu lebih kecil karena ukuran parang lebih besar daripada keris. Jadi kan
parang itu kan pedang tuh. Nah, pedang tuh sama keris itu lebih besar pedang. Maka dari itu kami menjawab bahwa parang itu lebih kecil daripada keris. Kemudian jawaban yang kedua, cara menentukan lengan kuasa pada parang itu pada sepanjang pegangannya. Jadi kan tuh ini kan gambarnya pegangan. Nah, itu termasuk dari lengan kuasanya. Kemudian lengan bebannya itu adalah besi atau parangnya. Jadi yang benda tajamnya itu namanya beban. Bisa dilanjut oleh Mbak Isa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Untuk terdapat beberapa jenis tuas atau pengungkit. Nah, pertanyaannya apa saja jenis tuas atau pengungkit? Jenis tuas atau pengungkit itu ada 3, yaitu jenis pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan dan diskusi kelompok kalian, senjata tradisional parang itu termasuk jenis tuas keberapa dan mengapa? Menurut kelompok kami, parang itu termasuk tuas jenis ketiga karena titik lengan kuasa itu berada di tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Jadi lengan kuasanya itu ada di sebelah sini pegangannya ini. Untuk yang selanjutnya, untuk mengetahui besar keuntungan yang dimiliki ketika menggunakan senjata tradisional, kita perlu mengetahui nilai keuntungan mekanisnya. Bagaimana rumus keuntungan mekanis pada tuas? Rumus keuntungan mekanis pada tuas yaitu keuntungan mekanis sama dengan W atau beban dibagi W atau gaya berat dibagi V atau gaya kuasa sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Kesimpulan diskusi dari kelompok kami mengenai alat tradisional parang, yaitu parang merupakan tuas jenis ketiga dengan titik kuasa di tengah dan keuntungan mekanisnya itu lebih kecil daripada keris. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Oke, yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari kelompok yang lain untuk kelompok B? Saya, Bu. Oke, silahkan. Siapa namanya? Namanya, perkenalkan, nama saya Lilis Setia Apriliani dari kelompok A. Pertanyaannya, kenapa kok bisa KM parang itu lebih kecil daripada keris? Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lili dari kelompok 1. Kenapa parang itu lebih kecil daripada keris? Nah, jawabannya dari kelompok kami itu karena ukurannya lebih besar, jadi lebih mudah digunakan yang keris, sehingga keuntungan mekanisnya itu lebih kecil daripada keris. Jadi keris apa itu namanya, parang itu kan besar tuh. Nah, karena parang itu lebih besar daripada keris, maka keuntungan mekanisnya itu lebih kecil daripada keris. Jadi jawabannya itu Mbak Lili dari kelompok 1. Bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Oke. Sebelumnya Ibu akan memberikan masukan terlebih dahulu ya. Jadi untuk pertanyaan yang diberikan Mbak Lili kepada kelompok B itu sudah benar dijawab di kelompok C, karena keuntungan mekanis parang itu lebih kecil ya dibandingkan dengan keuntungan mekanisnya pada keris karena ukurannya lebih besar. Jadi lebih ergonomis digunakan yang lebih kecil gitu. Jadi yang lebih kecil itu keuntungan mekanisnya lebih besar seperti itu. Nah, untuk tadi Mbak Lisa salah membaca, bukan V tapi F ya untuk rumusnya itu. Jadi nanti diperhatikan lagi rumusnya F atau V seperti itu ya. Mungkin penulisannya sudah benar tadi Ibu lihat sekilas waktu diskusi, tapi untuk membacanya bisa lebih berhati-hati seperti itu. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok C. Selanjutnya untuk kelompok A, silahkan ada perwakilan yang maju ke depan. Silahkan dimulai presentasi dari kelompok A, yang lain memperhatikan ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A mau mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya Lili Setia Apriliani. Saya Lutfi Amalia. Ya.
Hasil diskusi kelompok kami untuk pertanyaan diskusi yang pertama, bagaimana keuntungan mekanis yang dimiliki keris jika dibandingkan dengan parang? Yang kedua, bagaimana cara menentukan lengan kuasa dan lengan beban pada keris? Setelah itu, argumennya yang pertama, keuntungan mekanis yang dimiliki keris dibandingkan parang lebih kecil karena keris ukurannya lebih kecil. Yang kedua, cara menentukan lengan kuasa pada keris adalah panjang pegangannya dan lengan bebannya adalah panjang bilah karisnya. Lalu menjawab pertanyaan yang pertama itu ada terdapat berapa jenis tuas atau pengungkit dan apa saja jenis tuas atau pengungkitnya. Yang jenis tuasnya itu ada 3, ada jenis 1, jenis 2, sama jenis 3. Terus berdasarkan pengamatan senjata tradisional keris termasuk jenis tuas keberapa? Keris itu termasuk jenis tuas pertama. Nah, untuk mengetahui berapa besar keuntungan yang dimiliki, itu pertanyaannya bagaimana rumus keuntungan mekanis pada tuas. Keuntungan mekanis sama dengan W per F atau beban dibagi gaya. Kemudian lengan sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Untuk kesimpulannya yaitu keris merupakan jenis tuas yang pertama dengan titik tumpu berada di tengah dan memiliki keuntungan mekanis lebih kecil dibandingkan parang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok A. Oke, mau ada yang ditanyakan dari kelompok lain untuk kelompok A? Silahkan. Angkat tangan dulu. Oke, silahkan Mbak Lisa. Untuk kelompok Benar Lisa ya? Ya, betul. Pertanyaan untuk kelompok A dari kelompok B. Kenapa keris itu termasuk tuas jenis ke-1? Apa alasannya? Izin menjawab, alasannya itu karena titik tumpunya ada di tengah. Jadi kalau titik tumpunya di tengah itu termasuk jenis tuas yang pertama. Oke, sudah terjawab. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok A. Ibu akan memberikan apresiasi dulu untuk kelompok A dan juga kelompok B untuk yang sudah mewakili presentasi hari ini. Lalu sedikit masukan ya, bukan masukan sih, lebih tepatnya ini konfirmasi. Jadi untuk kelompok yang pertama tadi, kelompok B menjawab parang itu kan tadi jenis ketiga ya, sedangkan di kelompok yang A, keris itu jenis pertama. Sebenarnya dua hal itu, dua benda itu atau dua senjata itu tuh memiliki cara kerja atau prinsip yang sama. Jadi lebih tepatnya yang benar adalah tuas jenis pertama. Karena titik tumpunya berada di tengah. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut di penguatan ya. Oh, berarti itu tadi Bu Sami jawab yang kalau parang itu jenis ketiga itu berarti salah. Iya, kurang tepat ya. Jadi mungkin penempatan titik-titiknya itu kurang tepat. Jadinya kalian menentukannya jenisnya menjadi berbeda seperti itu. Jadi yang silahkan untuk kelompok A ya bisa kembali ke tempat duduk. Ibu akan memberikan penguatan materi hari ini. Nah, perhatikan dulu ke depan anak-anak. Sekarang kita sudah berada di hampir penghujung pembelajaran. Ibu akan memberikan penguatan tentang apa yang sudah kalian presentasikan tadi. Sebelumnya Ibu apresiasi dengan baik kemampuan kalian untuk berdiskusi dan juga presentasi bersama kelompok kalian masing-masing, dan keberanian kalian untuk berada di depan kelas mempresentasikan hasil diskusi kalian itu sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang kita akan Ibu akan tampilkan presentasi PPT di depan terkait penguatan materi hari ini. Silakan kalian memperhatikan ke depan ya. Nah, perhatikan dulu ke depan, yaitu yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit itu merupakan alat yang memiliki 3 titik. Apa aja tadi? Titik Tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Oke. Dan tadi kan kita di awal sudah mempelajari bahwa pesan sederhana itu prinsipnya adalah memudahkan pekerjaan manusia. Dari presentasi kalian tadi, kalian ada pertanyaan kan mengenai jenis-jenis tuas.
jenis tuas ada 3, betul ya, seperti yang dikatakan kelompok 1 atau kelompok A dan juga kelompok B ada 3, yaitu ada jenis apa aja? Jenis pertama, jenis kedua, dan ketiga. Oke, selanjutnya apa sih yang membedakan antara ketiga jenis tuas itu tadi, sehingga tadi ada sedikit perbedaan ya antara kelompok A dan juga kelompok B, padahal sama-sama menggunakan prinsip yang mirip gitu atau yang sama. Jadi perbedaannya adalah pada posisi ketiga titik itu ya. Jadi bisa diperhatikan di sini bahwa tuas jenis pertama itu adalah tuas yang memiliki titik tumpu itu berada di tengah. Di tengahnya di antara apa? Berarti kalau titik tumpunya di tengah antara titik beban dan kuasa. Baik. Untuk jenis yang pertama itu ada di tengahnya apa? Titik tumpu. Oke, untuk yang kedua itu yang berada di tengah adalah titik beban di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Jadi kalau yang ketiga yang di tengah apa? Kuasa. Betul ya, titik kuasanya ada di tengah. Nah, untuk memudahkan kalian menghafal, Ibu punya singkatan jenis pesawat sederhana. Tuas sederhana. Tuas atau pengungkit. Itu ada 3 kan? Ya. Nah, yang pertama itu titik tumpunya ada di tengah, yang kedua titik bebannya ada di tengah, yang ketiga titik kuasanya ada di tengah. Jadi kita bisa menyingkatnya menjadi Tobat. Jadi kita bisa menghafalkan, oh yang pertama tuh yang di tengah T, titik tumpu. Yang kedua yang di tengah B, berarti titik Beban. Yang ketiga yang di tengah K, berarti titik Kuasa. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Lalu kita tadi membahas juga mengenai keuntungan mekanis. Apa sih itu keuntungan mekanis? Jadi keuntungan mekanis itu mudahnya seperti ini. Kalian menggunakan suatu benda itu kan pasti akan dipermudah untuk dalam penggunaannya, apalagi bendanya itu memang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, keuntungan yang kalian dapat ketika kalian itu menggunakan benda tersebut itu disebut dengan keuntungan mekanis. Nah, tadi untuk 2 kelompok A dan B sudah benar dalam menjawab rumusan keuntungan mekanis. Tapi perlu kita ketahui terlebih dahulu persamaan tuas. Ada tuas itu ada W ya, lihat di sini W dikali L B sama dengan F dikali L K. Baru nanti dari sini kita bisa menemukan rumus keuntungan mekanisnya, yaitu W per ini dipindah ke sini jadi dibagi F sama dengan kalau yang seperluas kiri dipindah seruas kanan LK per LB. KM itu ada satuannya enggak anak-anak? Tidak. Oke, tidak ada satuannya ya. Kalau W itu adalah berat bebannya. Berat beban. Satuannya apa? Kilo. Newton. Ya, kalau F itu tadi apa? Gaya. Satuannya apa? Oh, satuannya gaya apa? Newton. Lalu LK sama LB tadi apa? Lengan kuasa. Lengan kuasa. Kalau LB lengan Beban. ini satuan ya betul. Satuannya adalah cm. cm bisa, tapi kalau untuk internasionalnya adalah Meter. Oh, berarti kalau ada soal sentimeter terus nanti harus dijadikan meter dulu apa enggak? betul, harus dijadikan meter dulu, kecuali kalau mungkin memang pilihan jawabannya juga meminta untuk sentimeter, ya sudah tidak usah diubah menjadi meter. Tapi kalau untuk ibu ya, untuk uraian nanti tolong diubah menjadi satuan internasionalnya, itu adalah meter ya. Oh, itu dua-duanya harus diubah, Bu. Iya betul, kedua-duanya harus sama ya. Kalau atasnya, kalau yang W-nya Newton, berarti F-nya juga Newton. Kalau yang LK-nya meter, LB-nya juga harus meter, karena ini merupakan keseimbangan. Nah, untuk materi kita sampai di sini sudah paham semua. Ada yang mau ditanyakan?
Insya Allah Sudah paham. Oke, berarti kalian sudah mempelajari hal baru yaitu mengenai luas atau pengungkit. Tadi kita sudah belajar apa jenis-jenis tuas. Ada berapa? 3. Lalu kita sudah belajar juga bagian-bagian tuasnya ada di dalamnya. Tadi kan ada titik tumpu, titik beban, dan juga titik kuasa. Lalu kita sudah mempelajari mengenai keuntungan mekanis. Nah, setelah ini Ibu akan berikan post-test untuk kalian, tapi post-testnya bisa dikerjakan di rumah, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, sekarang Ibu akan membagikan dulu untuk lembar post-testnya ya. Nanti bisa dikerjakan di rumah sendiri ya, mandiri. Besok di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama. Oke, sebelumnya Bu, ini boleh kerja sama? boleh, tapi lebih baik nanti setelah bekerja sama dipahami ya untuk pengerjaannya seperti apa yang diminta di soal, bagaimana langkah-langkahnya, seperti itu ya, supaya kalian juga lebih memahaminya. Oke, Bu. Oke, jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya Ibu akan tanyakan dulu bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Happy ya, berarti minggu depan harus lebih semangat lagi untuk pembelajaran yang ketiga, berarti pertemuan kita yang ketiga untuk minggu depan. Oke? Nah, untuk saat ini, pertemuan hari ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga ada ilmu yang bisa kalian dapatkan hari ini dan juga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.